Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat maritim, salam satu jangkar. Kembali lagi bersama saya di channel Bintang Arif. Kali ini saya akan membahas tentang ilmu port operation. Apa itu ilmu port operation? Ilmu port operation atau ilmu pengusahaan pelabuhan adalah bagian dari ilmu perubahan laut. Dasar-dasar ilmu perubahan laut itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, ship operation. Yang kedua, cargo handling. Dan yang ketiga, port operation. Kali ini saya akan membahas tentang yang nomor 3 atau yang disebut port operation, pengoperasian pelabuhan. Port operation timbul karena adanya perkembangan perhubungan laut yang modern yang menimbulkan hak dan kewajiban raider atau pengusaha kapal yang perlu diatur selama kapal berada di pelabuhan. Jadi yang disebut dengan ilmu pengusahaan pelabuhan atau port operation adalah suatu cabang ilmu pengetahuan tentang tata cara atau tata laksana usaha di pelabuhan bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di pelabuhan, seperti perusahaan pelayaran, perusahaan bongkar muat, perusahaan EMKL atau ekspedisi muatan kapal laut, dan perusahaan freight trading, perusahaan pergudangan, perusahaan depo kontainer, dan lain-lain dalam usahanya di terminal pelabuhan. Oke, sebelum jauh kita membahas tentang port operation, kita terlebih dahulu mengenal apa itu pelabuhan. Oke, pengertian pelabuhan. Sesuai peraturan pemerintah nomor 11 tahun 1983, pelabuhan adalah daerah tempat berlabuh dan atau tempat bertambatnya kapal laut serta kendaraan air lainnya untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, bongkar muat barang dan hewan serta merupakan daerah lingkungan kerja kegiatan ekonomi. Yang kedua, pengertian menurut peraturan pemerintah nomor 70 tahun 1999. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat tinggal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Oke, fungsi pelabuhan. Pelabuhan mempunyai beberapa fungsi. Oke, yang pertama, sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi. Yang kedua, tempat berlabuh dan bersandarnya kapal laut dan kendaraan air lainnya. Yang ketiga, tempat naik turunnya barang, hewan, penumpang sebelum dimuat ke kapal atau sudah bongkar dari kapal. Yang keempat, tempat penampungan barang, hewan, penumpang sebelum dimuat ke kapal atau sesudah dibongkar dari kapal. Yang kelima, tempat memproses dokumen, menimbang, mengukur barang, pemeriksaan, pemilihan rute, dan lain-lain. Yang keenam, tempat memproses dan mengepak barang. Yang ketujuh, tempat industri. Selanjutnya, jenis pelabuhan menurut pengertiannya. Secara fisik, pelabuhan dibagi menjadi dua. Yang pertama, pelabuhan alam adalah pelabuhan yang sudah memiliki kolam pelabuhan secara alam, sehingga manusia tidak perlu lagi membuat kolam pelabuhan, mengadakan pengerukan, membuat big water, dan sebagainya. Campur tangan manusia tinggal pada tingkat penyempurnaan terhadap fasilitas pelabuhan saja. Contoh yang ada di Cilacap, Ambon, dan Ujung Pandang. Yang kedua, pelabuhan buatan adalah pelabuhan yang dibentuk oleh campur tangan manusia, seperti membuat kolam pelabuhan, membangun big water, mengadakan pengerukan secara rutin karena adanya endapan lumpur. Contohnya yang ada di Tanjung Mas, Tanjung Perak, dan Tanjung Priuk. Yang kedua, secara yuridis, pelabuhan dibagi menjadi dua juga. Pelabuhan yang diusahakan adalah pelabuhan yang dibangun dan dibina sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan potensi serta diusahakan sejalan dengan asas hukum perusahaan atau ketetapan Menteri Perhubungan peraturan-peraturan di pelabuhan yang diusahakan adalah administrator pelabuhan atau ADPEL. Yang kedua adalah pelabuhan yang tidak diusahakan adalah pelabuhan yang belum dibina, tingkat pembangunannya relatif kecil, belum diatur oleh Menteri Perhubungan Pelabuhan yang tidak diusahakan dipimpin oleh seorang kepala pelabuhan. Yang selanjutnya, menurut penyelenggaraannya, dibagi menjadi dua, yaitu pelabuhan umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan dan masyarakat umum. Yang kedua adalah pelabuhan khusus, adalah pelabuhan yang dibangun dan dioperasikan seperti sektor perindustrian, pertambangan, pertanian, yang pembangunan dan pengoperasiannya dilakukan oleh instansi yang bersangkutan untuk diperlakukan
bongkar muat bahan baku dan hasil produksinya yang tidak dapat ditampung oleh pelabuhan yang dibuka untuk umum. Oke, yang berikutnya menurut kegiatannya, pelabuhan dibagi menjadi 3. Yang pertama, pelabuhan laut adalah pelabuhan yang melayani kegiatan angkutan laut. Yang kedua, pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan yang melayani kegiatan angkutan sungai dan danau. Yang ketiga, pelabuhan penyeberangan adalah pelabuhan yang melayani kegiatan angkutan penyeberangan. Menurut klasifikasi, pelabuhan juga dibagi menjadi 4. Pelabuhan kelas 1, pelabuhan kelas 2, pelabuhan kelas 3, dan pelabuhan kelas 4. Oke, berikutnya adalah ruang lingkup kerja pelabuhan. Yang pertama, daerah lingkungan kerja pelabuhan atau biasa disingkat dengan DLKP adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan umum yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan. Daerah lingkungan kerja pelabuhan merupakan daerah yang digunakan untuk fasilitas pokok pelabuhan, yang diantaranya adalah 1. Perairan tempat labuh, 2. Kolam pelabuhan, 3. Alih muat antar kapal, yang keempat dermaga, yang kelima terminal penumpang, yang keenam pergudangan, yang ketujuh lapangan penumpukan, yang kedelapan terminal peti kemas, curah air, curah kering, dan RoRo atau roll on roll off. Yang kesembilan adalah perkantoran untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa. Yang ke-10 adalah fasilitas bunker. Yang ke-11 instalasi air, listrik, dan telekomunikasi. Yang ke-12 jaringan jalan dan rel kereta api. Yang ke-13 fasilitas pemadam kebakaran. Dan yang ke-14 tempat tunggu dan kendaraan bermotor. Oke, yang kedua adalah fasilitas penunjang yang ada di pelabuhan. Yang pertama, kawasan perkantoran untuk penggunaan jasa pelabuhan. Yang kedua, sarana umum. Yang ketiga, tempat penampungan limbah. Yang keempat, fasilitas pariwisata, pos dan telekomunikasi. Yang kelima, fasilitas perhotelan. Yang keenam, area pengembangan pelabuhan. Yang ketujuh, kawasan perdagangan. Yang terakhir adalah kawasan industri. Oke, yang kedua adalah daerah lingkungan kepentingan pelabuhan atau bisa disingkat DLKP. Adalah wilayah perairan dikelilingi oleh daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan umum yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran. Daerah lingkungan kepentingan pelabuhan merupakan daerah yang digunakan untuk 1. Alur pelayaran dari dan ke pelabuhan. Yang kedua, keperluan keadaan darurat. Yang ketiga, pengembangan pelabuhan jangka panjang. Yang keempat, kegiatan pindah labuh kapal. Yang kelima, penempatan kapal mati. Yang keenam, percobaan berlayar. Yang ketujuh, perairan wajib pandu. Dan yang kedelapan, fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal. Oke, sahabat maritim, mungkin cukup itu materi tentang port operation. Untuk lebih mendalamnya lagi bisa nantikan video saya selanjutnya. Stay tune di channel saya. Salam satu jangkar.